Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Nurman Swandi, peserta Latsar CPNS TNI AD tahun anggaran 2022 dari Angkatan 4 Kelompok 1. Saya adalah anggota staf bidang pendidikan dan pelatihan di bawah naungan Dirbang. Saya bertugas sebagai staf bidang pendidikan dan pelatihan di bawah naungan Direktur Pengembangan dan Riset RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Seorang ASN yang smart diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang berperan dalam mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Berdiri sejak tahun 1819 dengan nama awal Groot Military Hospital Welvreden. Pada tanggal 26 Juli 1950, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto tercatat resmi diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia yang diwakili Letnan Kolonel Dr. Satrio dari Tentara Belanda yang diwakili oleh Letnan Kolonel Dr. Sheva. Sejak itu dari masa ke masa, RSPAD Gatot Subroto dipimpin oleh kepala rumah sakit yang memegang tongkat kepemimpinan di dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sehari-hari. Seiring perkembangan zaman, RSPAD Gatot Subroto pun turut mengalami perkembangan dari berbagai sisi. Di antaranya, berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2017 menetapkan RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit rujukan tertinggi TNI. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 menetapkan Kepala RSPAD dijabat oleh seorang perwira tinggi Angkatan Darat berpangkat Letnan Jenderal TNI. Wakil Kepala dan Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Subroto masing-masing dijabat oleh perwira tinggi Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal TNI. Saat ini tongkat kepemimpinan RSPAD Gatot Subroto dipegang oleh Letnan Jenderal TNI Dr. A. Budi Sulistia, spesialis THT KL Mars. Beliau resmi menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit pada tanggal 24 November 2000. Bersama, mari kita buat jejak langkah baru, melahirkan beragam inovasi, mewujudkan mimpi yang tertunda, dan memupuk harapan serta asa lebih tinggi lagi. Untuk menunjang pendidikan dan pelatihan, bidang diklat mempunyai visi. Yang pertama, terwujudnya personel rumah sakit kepresidenan yang berkualitas, bertanggung jawab, dan beretika sesuai bidang tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada prajurit TNI, ASN, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, terwujudnya personel rumah sakit kepresidenan RSPAD Gatot Subroto yang profesional. Dan yang terakhir, menjadi pusat pelatihan pada rumah sakit jajaran TNI berstandar internasional dalam mewujudkan kompetensi personel yang berkualitas, bertanggung jawab, dan beretika. Untuk mencapai visi itu, Diklat juga mempunyai misi, yaitu yang pertama, menyelenggarakan fungsi Diklat rumah sakit berbasis kompetensi. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan berdasarkan iptek terkini. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi personel rumah sakit melalui pendidikan berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan keilmuan dan riset secara berkesinambungan berdasarkan evidence
best practice. Dan yang terakhir, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian bagi tenaga kesehatan. Diklat juga mempunyai standar prosedur operasional di bidang pendidikan dan pelatihan. Berikut SPO yang dijalankan oleh Diklat. Yang pertama, SPO mengukur kepuasan pelanggan. Yang kedua, SPO mengembangkan jejaring kerjasama kemitraan antar lembaga atau perusahaan. Yang ketiga, SPO mengelola sistem mutu lembaga pelatihan. Yang keempat, SPO mengelola komunikasi dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, menyelenggarakan pelatihan. Yang keenam, SPO monitoring menyelenggarakan pelatihan. Dan yang terakhir, SPO memimpin lembaga pelatihan. Untuk lebih jelasnya, berikut dokumentasi pelatihan yang dilaksanakan oleh bidang pendidikan dan pelatihan, di antaranya pelatihan penanggulangan kebakaran bagi personel RSPAD Gatot Subroto. Selanjutnya, pelatihan komunikasi edukasi. Dan yang terakhir, bidang Diklat juga melakukan pelatihan secara daring online terlepas dari kondisi sedang pandemi COVID-19 dan berbagai macam pelatihan